Di episode 3 ini, Shin kembali memperlihatkan saat Jinso dan Gang Hyun sedang menghadapi anak buah dari Taesung, di mana dengan kerjasama yang sangat baik, mereka berdua pada akhirnya mampu untuk mengalahkan anak buah dari Taesung. Taesung yang mengetahui anak buahnya telah kalah, segera pergi dari tempat itu. Tapi, singkat cerita, Taesung pun kemudian diinterogasi. Di sana, ia mengakui jika pada malam itu ia memang sedang bersama Jung Ina. Mereka berdua minum champagne di kapal tersebut. Namun ketika Taesung ingin menciumnya, Jung Ina malah menjambak rambut Taesung. Dan hal itu membuat Taesung marah, kemudian langsung mencekik Jung Ina hingga pingsan dan ia tinggalkan di kapal tersebut. Tapi Taesung mengaku jika ia mencekiknya tidak terlalu keras sampai menyebabkan Jung Ina tewas. Setelah itu, Gang Hyun menyuruh Kyung Jin untuk mengambilkan alat tes narkoba. Dan disitulah Taesung mengungkapkan jika kakaknya barulah seorang pecandu. Dia juga mengatakan jika kakaknya lah yang secara diam-diam memakai obat-obatan itu di kapal tersebut setelah ia pergi. Gang Hyun lantas menyuruh Jun Yong untuk mengecek kembali kamera pengawas. Dan benar saja Taeyong terlihat datang ke kapal tersebut. Hingga tak lama datanglah Taeyong ke tempat itu. Namun ketika di sana sempat terjadi sedikit keributan antara Taesung dan sang kakak. Hingga tak sengaja obat-obatan yang dibawa Taeyong jatuh di hadapan mereka. Dalam pertengkaran itu datanglah Taejun yang merupakan wakil ketua dari grup DN. Tak lama berselang datang lagi istri kedua dari ketua grup DN yang bernama Lee Sumin. Di sana, Sumin tak terima jika anaknya dijadikan tersangka oleh Gang Hyun. Namun di tengah pertengkaran itu, lagi-lagi datanglah seseorang yang ternyata 청소하시는 분? 아, 하세요. 뭐야? kemudian istri pertama dari ketua grup DN juga datang ke sana. Ia bernama Hyunju. Melihat kedatangan Hyunju, Sumin lantas mengatakan jika Hyunju lah yang melakukan semua rekayasa ini. Nah, silsilah dari keluarga grup DN adalah seperti ini. Sang ayah yang merupakan ketua dari grup DN bernama Chun Bang-ho. Ia mempunyai dua orang istri, yaitu Hyunju sebagai istri pertama dan Lee Sumin sebagai istri kedua. Dari Hyunju, ia memiliki satu orang anak bernama Taejun. Dan dari Lee Sumin, ia memiliki dua orang anak, yaitu Taeyong dan Taesung. Karena keributan yang semakin parah, Gang Hyun kemudian mencoba menghentikan keributan itu. Setelah semuanya mereda, mereka pun disuruh untuk kembali pulang. Namun Taeyong harus ditahan karena kepemilikan obat-obatan, dan Taesung juga tetap ditahan sebagai tersangka pembunuh Jung Ina. Kemudian giliran Taeyong yang diinterogasi oleh Gang Hyun. Taeyong pun menjelaskan jika memang benar ia ke kapal itu untuk memakai obat-obatan karena menurutnya tidak ada tempat yang paling aman daripada di sana. Lalu setelah nge-fly, ia melihat seorang wanita datang ke arahnya. Karena mengira jika wanita itu akan berbuat jahat kepadanya, ia pun mendorong wanita itu sampai jatuh ke sungai. Namun Gang Hyun langsung mematahkan alibi Taeyong itu. Karena Jung Ina tewas bukan karena tenggelam, melainkan ia tewas karena dihantam dengan benda tumpul. Tentu saja Taeyong tak tahu mengenai hal itu karena yang ia ingat hanya pada saat ia mendorong Jung Ina. Kemudian Gang Hyun memberikan foto seorang pria yang berlumuran darah yang ternyata pria itu dihajar oleh Taeyong di dekat rumahnya. Pria tersebut bernama Jin Suk. Jadi menurut Gang Hyun, setelah Taeyong memakai obat-obatan itu, ia menjadi ganas dan melakukan kekerasan pada orang yang ia temui. Itu sebabnya ia memakai obat tersebut di kapal pesiarnya yang kosong. Namun karena Jung Ina ternyata ada di sana, ia malah mendorong Jung Ina sampai jatuh ke sungai. Namun karena Jung Ina kembali naik ke kapal, Taeyong kemudian menghajar Jung Ina dengan sebuah benda dan langsung ia tinggalkan di sana. Di sisi lain, Jinso yang juga mengamati kasus ini, merasa jika kasus ini ada yang janggal, karena menurutnya tidak seperti ini orang kaya bermain, di mana wajar ketika ia menangkap Taesung dan Taeyong, sang ibu yaitu Lee Sumin datang ke sana. Tapi kenapa pada saat itu, Hyunju dan anaknya Taejun juga ikut datang ke kantor polisi? Pasti ada sesuatu yang belum mereka ketahui. Sepertinya mereka hanya bisa menduga-duga bagaimana kejadian itu bisa berlangsung.
Dan orang yang paling bisa menjadi tersangka tak lain memang adalah Taeyong. Namun Gang Hyun tidak tahu di mana Taeyong melakukan pembunuhan itu. Apalagi tak ada noda cipratan darah di kapal tersebut. Dan disitulah Jinso baru sadar pasti ada kapal lain yang dijadikan tempat ia melakukan pembunuhan itu. Karena pada saat Jinso mengendarai kapal miliknya, ia melihat ada goresan di kapal tersebut. Menurutnya, Jung Ina pasti dibunuh di kapal yang lain dan dipindahkan ke kapal tersebut. Dan untuk memindahkan jasad Jung Ina, ia harus mengemudikan kapal miliknya dengan jarak yang sangat dekat hingga terjadi gesekan yang menyebabkan goresan pada kapal tersebut. Setelah mendengarkan penjelasan Jinso, Gang Hyun pun menganggap jika perkataan Jinso bisa jadi ada benarnya. Karena di pergelangan tangan Jung Ina terdapat bekas memar yang itu mungkin terjadi saat Jung Ina diangkat dari dalam sungai. Kemudian Gang Hyun langsung mengajak Jinso dan Kyung Jin untuk menyelidiki kapal tersebut. Dan benar saja terdapat goresan di kapal tersebut. 장난치지 마. Pada malam harinya, Jinso tetap menyelidiki semua hal tentang kasus ini. Dan tak lama kemudian datanglah ibu tirinya. Yang di sini dapat kita lihat jika hubungan antara Jinso dan ibu tirinya memanglah tidak baik. Setelah kejadian itu, Jinso jadi terpikirkan sesuatu. Dan ia menanyakan pada Pak Choi apakah ia punya kenalan di grup DN. Karena menurutnya ini bukanlah kasus biasa. Keesokan harinya, karena tidak melihat Jinso, Gang Hyun pun mengira jika Jinso akhirnya sudah bosan bekerja sebagai polisi. Kemudian Junyoung memberikan laporan tentang percakapan HP milik Jung Ina, yang mana diketahui jika sebelum tewas Jung Ina sempat bertemu dengan Taejun. Gang Hyun pun mengajak Junyoung untuk bertemu dengan Taejun, sementara Kyung Jin ia perintahkan untuk mencari informasi tentang ibunya Jung Ina, karena ia tiada hanya 10 hari sebelum Jung Ina ditemukan tewas, dan itu pasti ada kaitannya. 여기 주소 체크하고. 네. 만났어. Singkat cerita, sampailah Gang Hyun bertemu dengan Taejun. Di sana, Gang Hyun langsung bertanya apakah benar ia sebelumnya pernah bertemu dengan Jung Ina. Taejun pun menjawab jika memang benar ia sempat bertemu dengan Jung Ina, namun mereka tidak membicarakan hal apapun. Gang Hyun kembali bertanya apakah Taejun punya kapal. Taejun pun kembali menjawab jika ia memang punya sebuah kapal. Taejun juga mengatakan jika sebelum itu Jung Ina juga sempat menemui ibunya. Dengan cepat, Gang Hyun lantas menemui Hyunju. Setelah ditanyakan, ternyata memang benar Jung Ina sempat bertemu dengan Hyunju. Tapi waktu itu, Jung Ina ingin bertemu dengan ketua grup DN yang tak lain adalah Chun Bang Ho. Namun Hyunju mengatakan jika sang ketua saat ini sedang pergi untuk urusan bisnis. Tak lama datanglah asisten pribadinya yang bernama Park Jong Wook. 대표님, 회의 가실 시간입니다. 실례하겠습니다. 전 미팅이 있어서. Kemudian Gang Hyun dan Junyoung pergi ke tempat di mana Taejun bertemu dengan Jung Ina, yang mana mereka saat itu minum champagne berdua. Lalu tak lama Taejun pergi dan Jung Ina mengikuti Taejun. Tapi beberapa saat Jung Ina malah kembali. Yang pramusaji di sana mengira jika Jung Ina ketinggalan sesuatu, tapi ternyata tidak. Di sisi lain, Jinso mendapatkan kabar dari Pak Choi jika ada masalah di antara grup DN bersaudara. Dan ia pun segera pergi ke suatu tempat yang ternyata Jinso pergi ke sebuah rumah sakit mewah dan seolah ia akan memesan sebuah kamar di rumah sakit itu. Dan ketika melihat ke ruangan lain, ia melihat ada seseorang yang sedang terbaring di sana dan orang itu dijaga oleh seorang pria. Yang mana diketahui jika pria itu adalah sekretaris dari ketua grup DN dan orang yang terbaring tak lain adalah ketua grup DN itu sendiri. 빙고. Di kantor polisi, Kyung Jin mendapatkan informasi jika ibunya Jung Ina dulu sempat bekerja di grup DN. Ia juga bekerja sebagai sekretaris dari Chun Bang Ho. Tak lama kemudian, Jinso pun datang dan memberitahu mereka tentang Chun Bang Ho yang sedang dirawat di rumah sakit. Dan keadaan dari ketua grup DN itu mereka rahasiakan agar saham dari perusahaan mereka tidak turun. Dan putra-putranya bertengkar demi memperebutkan harta warisan dan posisi sebagai ketua. Dan pria yang diserang Taeyong waktu itu ternyata adalah mata-mata dari Taejun. Mereka memasang alat penyadap untuk saling mencari kelemahan masing-masing, yang dalam situasi tersebut Jung Ina terlibat di dalamnya. Gang Hyun lalu berkata jika Jung Ina adalah anak haram dari Chun Bang Ho, dan ia hanya ingin mencari sampel untuk bisa melakukan tes DNA. Kemungkinan sang ibu memberitahunya tempat sebelum ia tiada. Maka dari itu, Jung Ina melakukan syuting iklan di grup DN dan mendekati kedua putra dari grup DN itu, di mana ia gagal mendapatkan sampel dari gelasnya Taejun. Maka kemudian ia mencoba mengambil sampel rambut dari Taesung.
범인을 잡으려면 천태준 배를 조사해야 돼. Setelah itu, Gang Hyun meminta surat perintah penggeledahan pada atasannya. Namun sang atasan tidak memberikannya karena Gang Hyun sudah menangkap 2 putra dari grup DN. Walaupun sudah dijelaskan, tapi sang atasan tetap tak memberikan surat tersebut. Jinso yang mendengar pembicaraan tadi menawarkan diri pada Gang Hyun untuk menyelidiki kapal milik Taejun. Apalagi Jinso juga punya kapal di tempat itu. Singkat cerita lagi, Gang Hyun dan Jinso kini sudah sampai di dalam dermaga. Jinso pergi menyelidiki kapal itu, sedangkan Gang Hyun menunggu di dalam mobil sambil memberikan pengarahan pada Jinso. Sampai di dalam kapal, Jinso tak menemukan sesuatu yang aneh di tempat itu. Lalu Gang Hyun menyuruh Jinso untuk menyemprotkan cairan luminol agar noda bercak darah yang terhapus bisa terlihat. Dan ternyata memang benar bekas darah itu muncul pada langit-langit di kapal tersebut. 엄청나네. Yang bahkan bekas darah itu membentuk sidik jari dari seseorang. Dengan cepat, Gang Hyun menyuruh Kyung Jin untuk mencocokkan sidik jari tersebut. Tapi sial, ada orang yang akan datang ke kapal itu. Setelah memberitahu Jinso, ia pun mencari cara agar tak dicurigai oleh orang itu. 아니 빨리 나오세요. 아, 일로 와봐요. 나 슬픈 일 있어서 그래. 아니 여기 실장님 요트 아니에요? 여기 내려놓으시고. 참 인생이 그래요? 참. 예예예 일단 나오세요. Kemudian Gang Hyun mendapatkan laporan jika sidik jari itu adalah milik Park Jong Wook. Yang mana Gang Hyun menduga jika Hyun Joo lah yang menyuruh Park Jong Wook untuk menghabisi Jung Ina karena ia sudah tahu kebenaran tentang Jung Ina. Tak lama kemudian, Gang Hyun kembali mendapatkan laporan jika Park Jong Wook dan Hyun Joo akan kabur. Dengan cepat, Jinso pun lantas tancap gas. Ia tahu jika mereka akan pergi menggunakan pesawat pribadi. Jinso lalu menghubungi Pak Choi untuk menyiapkan helikopter miliknya. Dan pergilah mereka dengan menggunakan helikopter. 자, Ketika melihat mobil milik Hyunju akan menuju pesawat pribadinya, Jinso kemudian melakukan hal ini. Yang pada akhirnya Jinso dan Gang Hyun berhasil menangkap mereka berdua. Ketika Hyunju diinterogasi oleh Gang Hyun, Taejun juga datang ke sana. Lalu Jinso menemuinya dan mengatakan jika ibunya sudah mengakui ialah dalang dari pembunuhan Jung Ina. Dan Jinso menyuruh Taejun untuk menunggu di ruangan tunggu. Namun ketika akan masuk ke sana, Jinso melihat senyum aneh yang ditunjukkan oleh Taejun. Jinso pun sadar suatu hal dan langsung pergi ke kantor grup DN untuk bertemu dengan Sumin. Setelah bertemu dan mengatakan apa yang terjadi, Jinso yakin jika Sumin sudah tahu semua ini, yang mana Hyunju bukanlah orangnya. Ia meminta rekaman penyadapan yang dilakukan Sumin pada Taejun, dan Jinso mengancam jika Sumin tak memberikannya, maka Sumin akan dituntut karena melakukan penyadapan secara ilegal. Kembali ke kantor polisi, di sana Gang Hyun terlihat menjelaskan pada Taejun apa yang sebenarnya telah terjadi. Dan ketika Jinso menghubungi, Gang Hyun malah tak menjawab panggilan Jinso. Hingga Taejun yang akan pergi, dan di sanalah Gang Hyun baru melihat pesan dari Jinso yang mengatakan jika Taejun lah pelaku sebenarnya. Namun di sini Gang Hyun tak punya alasan lagi untuk menahan Taejun lebih lama. Dan tiba-tiba ya, Jinso pun datang kemudian memberikan bukti rekaman saat Taejun menyuruh Park Jong Wook untuk menghabisi Jung Ina. 한 번만 희생하세요. 그럼 회사 온전히 내가 다 가질 수 있어. 우지 같은 년도 처리하고 그년 죽여서 태영이 요트에 올려놓으세요. Setelah itu, Jinso pun menagih janji dari Gang Hyun yang tempo hari telah mereka sepakati. 인정. 윈! Gang Hyun pun terlihat sangat kesal atas kekalahannya dalam menangkap Taejun. Ia juga kini tak mungkin lagi untuk mengusir Jinso. Di sisi lain, Jinso sebenarnya mengundang Gang Hyun dan tim yang lain untuk makan bersama. Namun Gang Hyun yang gengsi menyuruh Kyung Jin untuk menolak tawaran itu.
저희 못 갈 것 같아요. 유유. Jinsu lalu menghubungi Pak Choi karena ia ingin pindah ke rumah lamanya. Hingga tak lama, Seongju menghubungi Jinsu dan mengajaknya untuk minum bersama. Dan ternyata hanya Seongju lah yang paham dan mengerti tentang Jinsu. Di sana, Jinsu juga bertanya pada Seongju, pada saat ia dulu pertama kali datang ke rumah Seongju, apakah Seongju merasa marah? Seongju menjawab jika awalnya ia memang marah dengan kedatangan Jinsu. Tapi karena Jinsu terus saja dimarahi oleh ibunya, disitulah Seongju merasa iba dan mulai mengajak Jinsu bermain hingga akrab sampai saat ini. Di kantor polisi, Jinsu mendapatkan telepon yang menginformasikan jika jasad Jung Ina akan dikremasi, namun tak ada keluarga yang menemani. Di sisi lain, Gang Hyun juga menemui Chun Bang Ho dan mengatakan jika Jung Ina adalah putri kandungnya. Namun Chun Bang Ho tetap tak peduli. Setelah itu, Gang Hyun mendapatkan telepon jika Jinsu sedang menemani Jung Ina yang akan dikremasi. Segera Gang Hyun pergi ke sana. Sampai di sana, Gang Hyun melihat sisi lain yang ditunjukkan oleh Jinsu. Dan di sana juga Jinsu mengatakan jika ia bukanlah orang kaya yang asli. 난 진짜 금수저나 아니거든. Keesokan harinya, Jinsu mendapatkan sebuah undangan dari seorang maestro pelukis yang bernama Noh Yong-jae, di mana ia mengadakan pameran dengan tema undangan menuju kematian. Jinsu pun segera menuju tempat itu. Namun ketika sampai di sana, ternyata Yong-jae telah ditemukan dalam keadaan tewas. Namun anehnya, di sini Jinsu tidak merasakan apapun. Berbeda saat ia melihat jasad dari Jung Ina. 제가 경찰입니다.